Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Tidak ada yang merasakan sakit ya? Baik, sebelumnya Ibu Guru pengen memulai pembelajaran hari ini dengan berdoa dulu. Ayo Mas Nayo dipimpin dulu. Sudah selesai. Pancasila. Pancasila. Satu ketuhanan yang maha esa. Dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga persatuan Indonesia. Empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mari menyanyi lagu Allahu Bandung. 1, 2, 3. Halo Bandung, ibu kota keriangan. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama kita tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api. Mari pun rebut kembali. Beri salam. Selamat pagi Bung Reni. Silakan duduk kembali. Ya, terima kasih. Pertama saya mau absen dulu. Siapa yang nggak masuk hari ini? Ini masuk semua? Alhamdulillah, berarti di musim pancaroba ini semuanya sehat, tidak ada yang sakit ya. Tapi tetap jaga makannya, jaga pola makan. Dikurangi esnya, dikurangi bermainnya, karena terkadang kalau pada siang hari ini itu panas banget. Tapi pada sore hari tiba-tiba hujan. Nah, itu namanya peralihan musim ya. Jadi kalian harus jaga kesehatan, jaga pola makan. Ya. Kita hari ini mau belajar apa? Bisa dibaca? Kita akan belajar kecerdasan artifisial atau KA atau biasa disebut AI. AI. Kalian sering dengar AI? Pernah dengar ya? Ya, semuanya pernah pegang handphone ya di rumah. Nah, kita akan belajar tentang mesin cerdas dan mesin non cerdas. Sebelum kita masuk ke materinya, Bu Guru ada sedikit ice breaking, diperhatikan dulu, nanti disebutkan, disuarakan secara bersama-sama. Tebak warna. Nah, yang kalian tebak adalah warnanya ya, bukan tulisannya. Ya, nanti bersama-sama. Bareng-bareng.
Sekarang level sedang. Tepuk tangan buat kita semua. Itu artinya kalian bisa berkonsentrasi, keseimbangan otak kanan dan otak kiri bagus ya. Nah, lanjut kita ke materi. Di sini Bu Guru akan mengaitkan sebelumnya kita kemarin pembelajaran tentang pengenalan coding dan AI ya. Di sini ada KA atau AI, yang di sebelah kanan kecerdasan manusia. Berarti yang di sebelah kiri itu adalah kecerdasan yang ada di internet. Sebelah kanan tentang manusianya. Perbedaannya apa? Kalau yang sebelah kiri tidak memiliki perasaan. Betul? Di internet tidak punya perasaan ya. Kamu sindir, kamu ejek, dia tidak akan marah. Seperti itu. Terus sebelah kanan, sedangkan di kecerdasan manusia dia memiliki perasaan. Ketika dia mengeluarkan sebuah ide, tetapi kamu tidak setuju, kamu menyanggah, kamu tidak suka pendapatnya, dia akan marah atau merespon dengan tidak sukanya. Nah, itu kecerdasan manusia. Terus belajar dari data atau program yang diberikan. Di internet banyak sekali data-data yang akan dia gali, akan dia kumpulkan ketika kamu membutuhkan sesuatu. Misalnya tentang pelajaran. Apa ya, kamu pengen tanya, sebutkan macam-macam hewan karnivora seperti itu. Dia di KA akan memberikan data banyak sekali hewan karnivora dari yang di Indonesia, di Amerika, di India banyak sekali dia akan kasih. Tetapi di kecerdasan manusia sendiri, dia akan berikan sesuai kemampuan dia, seingat dia, ya, yang dia lihat. Misalnya Yahya tanya ke Abizar, Abizar, kamu tahu apa aja hewan karnivora? Abizar akan menyebutkan yang sering dia lihat aja. Tetapi di KA, di internet, dia akan menyebutkan semuanya di seluruh dunia, seperti itu. Terus hanya memahami hal yang ada di dalam datanya. Hanya bisa membuat keputusan berdasarkan angka dan pola. Jadi di KA itu dia akan paham dari data yang ada di internet atau yang dia kumpulkan. Sedangkan manusia dia akan memahami secara bertahap ya, kayak dia akan sedikit-sedikit paham lalu bisa memberikan sebuah persepsi yang akan dicari seperti itu. Anak-anak tahu nggak ini apa? Wah, yang perempuan pintar sekali. Tahu nggak yang paling ujung kanan? Terus belahnya? Terus? Satu lagi? Oke, tahu nggak penciptanya siapa? Nggak tahu, AI, betul sekali. Tetapi AI juga menciptakan karena perintah manusia. Bisa nggak kalian buat seperti ini tanpa bantuan AI? Kayak tungtung sahur, ada kayu, kalian potong-potong sendiri kayak tungtung sahur. Susah, nggak bisa. Udah kita pakai AI aja, kita buat anomali, kita bikin ceritanya seperti itu, kayak balerina cappuccina, kayak ini semuanya. Ini semua adalah buatan AI. Ya, lanjut. Kalau benda-benda ini pernah lihat? Nah, ini namanya benda mesin non cerdas. Semuanya menggunakan mesin, tetapi non cerdas. Non cerdas itu gimana? Non cerdas itu hanya
bisa digunakan secara manual. Manual itu kalau cuma dipencet tok, gitu ya. Kayak itu apa mesin cuci? Betul, secara manual dipencet. Ya, apakah kamu bisa memerintah mesin cuci dari jarak jauh? Hai mesin cuci, cucilah bajuku dengan bersih. Bisa nggak? Tidak bisa, karena itu mesin non cerdas. Sebelahnya apa? Pernah menggunakan kalkulator? Kalkulator digunakan dipencet atau kalian suruh? Dia mencet sendiri. Pencet juga. Sebelahnya lagi? Blender juga harus dipencet ya ketika digunakan ya. Sebelahnya lagi? Kipas angin. Kipas, kamu hidup sendiri. Aku pengen berleha-leha. Nggak bisa ya. Pernah lihat sebelah kanan? Itu apa? Bukan mobil. Iya, itu tablet yang ada di mobil. Ini semua namanya mesin cerdas. Sebelah kanan, sebelah tengah. Tahu nggak tengah ini apa? Apa coba? Apa? Betul sekali, pembersih debu. Tapi kok bisa dikatakan cerdas ya Bu ya? Tahu nggak alasannya? Kenapa ini bisa dikatakan cerdas? Betul, bisa bergerak sendiri dengan suruhan manusia gitu ya. Misalnya, hey robot pembersih debu, tolong bersihkan ujung sana. Dia akan bergerak tanpa dipencet atau tanpa disentuh. Nah, ini namanya mesin cerdas. Ini tahu apa paling kanan? Pernah menggunakan ChatGPT? Wah, luar biasa sekali. Kalian belum Bu Guru ajari sudah pernah ya. ChatGPT ini apa? Apakah chat-chat seperti WhatsApp kalian, chat temenmu? Enggak. Apa ini? Ada yang tahu enggak? Lira, Charlie, apa ChatGPT? ChatGPT akan mengeluarkan segala jawaban yang kamu mau, yang kamu inginkan. Kamu tanya apa aja di ChatGPT ini, dia akan menjawab apapun. Kamu tanya di mana saja rumah para menteri misalnya ya. Loh, kamu kan nggak ada yang tahu rumah para menteri siapa, menteri keuangan, menteri siapa. Dia akan mengeluarkan data-datanya. Oh, pintar sekali nih ChatGPT. Atau di manakah rumah Bapak Prabowo misalnya, dia akan mengeluarkan juga. Karena apa? Kok dia bisa mengeluarkan datanya? Kok dia bisa mengeluarkan datanya? Karena di internet itu ada banyak sekali data tentang seluruh dunia. Coba buat percobaan, kalian buka Google sekarang. Udah buka Google? Buka ChatGPT. Perhatikan dulu, nanti bisa dilanjut lagi. Ya, ini sekilas aja. ChatGPT akan memberikan kalian informasi apa aja yang ingin kalian gali. Kayak misalnya ini nggak normal tadi pertanyaannya. Apakah nenekku superhero ya, nanya kayak gitu. Tapi ChatGPT juga jawab, jika nenekmu bisa masak terenak di dunia, dia akan jadi superhero apa-apa ya. Tapi superhero versi nyata, maksudnya kayak gitu. Tujuannya apa Bu Guru ngasih pembelajaran hari ini tentang coding dan AI? Yang pertama,
Melalui pengamatan video, nanti Bu Guru akan kasih video, anak-anak akan memahami konsep mesin cerdas dan non cerdas dengan benar. Selanjutnya melalui kegiatan diskusi kelompok, ini kan sudah kalinya Bu Guru bentuk kelompok ya. Peserta didik dapat menganalisis mesin cerdas dan non cerdas serta contohnya dengan benar. Yang ketiga, melalui demonstrasi, peserta didik dapat membedakan prinsip kerja mesin cerdas dan non cerdas. Lanjut. Aktivitas pembelajarannya nanti akan Bu Guru kasih kartu seperti ini ya. Ini nanti kalian potong, dijadikan kartu, nanti dikelompokkan ke dalam golongan mesin cerdas atau non cerdas. Ini sengaja tidak saya kasih nama ikonnya apa, karena saya pengen kalian paham atau cari di internet atau di AI, ini tuh gambar apa sih gitu ya. Nanti biar tahu ini mas cerdas atau non cerdas. Simak dulu videonya. Langsung aja, itu tadi adalah video cara kerja AI atau AI. Di negara Amerika atau di negara Jepang, itu sudah menggunakan robot AI untuk membantu pekerjaan manusia. Pernah lihat nggak di internet itu? Di pabrik-pabrik itu sudah pakai robot AI. Itu fungsinya apa robot AI? Untuk membantu pekerjaan manusia. Lanjut. Mengapa mesin dikatakan cerdas? Yang pertama, dia itu punya kemampuan untuk belajar dari pengalaman yang tidak hanya mengikuti instruksi yang sama berulang kali. Yang kedua, menyesuaikan diri dengan perubahan tanpa perlu diprogram ulang. Yang terakhir, membuat keputusan sendiri berdasarkan data yang dikumpulkan. Selanjutnya, lalu bedanya apa? Mesin cerdas yang seperti Bu Guru katakan tadi, mesin cerdas ada tablet, ada ChatGPT, ada penghisap debu otomatis, dengan mesin yang tidak cerdas seperti blender, mesin cuci, setrika dan lain sebagainya. Bedanya ini, kalau cara kerjanya, mesin cerdas cara kerjanya belajar dari pengalaman dan memperbaiki kinerjanya. Berbeda dengan non cerdas, hanya bekerja sesuai instruksi. Jadi kalau blender kamu pencet nomor 1, dia pasti akan muter nomor 1 terus gitu ya, maksudnya gitu. Kalau yang mesin cerdas, dia akan bekerja dengan pengalamannya, pokoknya sesuai yang kamu inginkan gitu. Terus dari adaptasinya, yang mesin cerdas bisa menyesuaikan diri dengan kondisi baru tanpa perlu perintah ulang. Sedangkan yang non cerdas tidak bisa menyesuaikan diri, hanya mengikuti pola tetap. Blendernya cuma 1, 2, 3 aja tombolnya, ya cuma 1, 2, 3 aja tombolnya. Tapi kalau di mesin cerdas, itu bisa sesuai keinginan kamu. Seperti tadi tablet, kamu mau apa aja di situ ada datanya, ada informasinya. Tetapi kalau kamu pakai mesin cuci, ya udah cuma tombol itu aja. Pakai kalkulator, ya udah cuma tombol itu saja yang bisa digunakan. Terus lanjut. Hello guys. I'm Popeye the Sailor Man. Siapa sih yang tidak mengenal? Ada di dalam video adalah menceritakan pembuatan film kartun. Salah satunya film Popeye pada zaman dahulu di 1800-an. Pembuatan
film kartun pada zaman dahulu dengan cara semua orang yang bekerja ini dikumpulkan, diberikan kertas satu-satu, dia disuruh menggambar. Jadi gambar manual. Disuruh menggambar, kemudian ada satu mesin, ya pada saat itu 1800-an belum begitu canggih ya. Mesin yang dia akan menghidupkan gambar, intinya seperti itu. Menghidupkan gambar lalu menjadi sebuah film kartun. Zaman dahulu juga TV-nya masih hitam putih. Kalian belum mengalami TV hitam putih, Bu Guru sudah mengalami ya. Jadi TV-nya itu cuma hitam sama putih, tidak berwarna seperti ini. Jadi film Popeye-nya pun juga cuma 2 dimensi, tidak seperti Timbul sekarang. Itu kan film kartun-kartun itu bagus-bagus ya. Kayak Upin Ipin itu udah 3 dimensi, bagus banget. Tidak seperti film Popeye pada zaman dahulu. Kalau zaman sekarang pengen bikin film kartun gimana caranya? Gimana caranya? Apakah gambar manual seperti dulu? Tidak. Gimana? Pakai AI, betul sekali. Ada teknologi AI sehingga banyak yang memanfaatkan teknologi itu untuk membuat film kartun. Nah, sekarang saatnya diskusi kelompok. Saya jelaskan dulu. Di sini ada banyak sekali gambar, sekitar 15 gambar. Gambar mesin cerdas dan non cerdas tadi sudah saya jelaskan ya. Nanti digunting, guntingnya tidak perlu mengikuti gambarnya, cukup gunting kotak aja. Nanti ditempelkan di sini, saya berikan gunting ya. Ya, udah ada yang jadi. Yang udah jadi bisa maju ke depan sini. Mas Alfian, Aska, maju dulu sini. Hah? Terus? Terus? Ya, non cerdas. Ini apa tadi? Memanggang roti. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Kasih aplaus dulu buat kelompoknya Mas Aska. Aplaus tuh tepuk tangan. Ada yang udah jadi? Mesin cerdas, yang masuk ke mesin cerdas apa aja? Ya. 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 Terus di mesin non cerdas? Iya. Terima kasih. Kita kasih aplaus. Nih saya jelaskan pekerjaan teman kalian yang di mesin cerdas ini betul sekali. Ada WhatsApp, Cici, ada TikTok, YouTube, Instagram, ada Google Maps. Semuanya pernah gunakan Google Maps? Ya, Google Maps itu untuk apa? Untuk apa Google Maps? Untuk penunjuk jalan. Ada handphone juga. Di mesin non cerdas. Di non cerdas ada apa ini? Kulkas, setrika, pemanggang roti, blender, speaker, kipas, TV, dan juga portable. Tadi ada yang tanya, TV itu masuk ke cerdas atau non cerdas ya Bu kira-kira? Tergantung TV-nya. Kalau TV-nya smart, dia bisa membuka YouTube, bisa membuka Netflix, bisa membuka Spotify atau internet.
dia dikatakan mesin Ada yang punya TV bisa buka YouTube di rumah? Itu dikatakan mesin cerdas. Nah, karena dia akan terhubung ke internet, dia akan memberikan data yang kalian mau. Tapi ketika cuma ada TV yang bisa menampilkan TV aja, tayangan TV aja, dia akan dikatakan mesin non cerdas. Ya, seperti itu. Ya, kita aplaus buat kita semua hari ini. Baik, kesimpulan pembelajaran hari ini, kecerdasan artifisial atau AI adalah kecerdasan buatan agar mesin bisa berpikir dan belajar. Yang kedua, mesin cerdas bisa mengambil keputusan sendiri, berbeda dengan mesin non cerdas yang hanya mengikuti perintah. Perintah kamu pencet 1, 2, 3, dia akan bekerja. Tetapi mesin cerdas itu akan mengambil keputusan sendiri. Terus KA atau AI sudah banyak membantu kehidupan sehari-hari. Kayak kalian di rumah pengen nonton film apa gitu ya, kalian bisa gunakan teknologi AI untuk menonton. Terus kalian pengen belajar tentang sejarah atau tentang pembelajaran apapun, kalian bisa menggunakan AI. Kayak tadi ada yang tahu Cici itu apa sih? Cici itu juga mesin cerdas yang bisa memberikan informasi yang kalian butuhkan. Selanjutnya ada tugas satu lagi, ini namanya tugas individu. Jadi satu anak satu nanti bisa dicari di AI atau di KA. Oke, sudah ya, boleh dikumpulkan. Nah, sekarang sebelum penutupan kita refleksi dulu, duduk dulu sebentar. Kita hari ini tadi belajar tentang apa? Tentang kecerdasan artifisial atau biasa disebut AI. Perasaannya gimana dengan pembelajaran hari ini? Perasaannya gimana bisa belajar tentang AI coding? Perasaannya senang, menyenangkan, ya. Kegiatan apa yang paling suka dari pembelajaran hari ini tadi? Yang paling suka kalian ngapain tadi? Apa? Yang ngapain? Mencari, tanya-tanya AI, betul sekali. Terus yang belum dipahami apa dari pembelajaran hari ini? Jawabannya membingungkan, bisa. Kenapa kok bisa membingungkan? Berarti perintahnya tidak jelas. Ya, kayak ini tadi Rama, bagaimana cara langsung kamu enter? Ya bingung ChatGPT, cara apa? Ya, terus dilengkapi Nayo ngetik lagi bagaimana cara menggunakan aplikasi animated drawing dengan baik dan benar. Baru dia akan memberikan data yang benar. Bagaimana cara? Lah cara apa? Langsung di enter. Nah, tugasnya di rumah nanti bisa dikerjakan di buku tulis. 3 macam mesin non cerdas yang ada di rumah masing-masing. Di rumah Yahya, di rumah Abizar beda-beda ya. Satu anak beda, jangan tirunan. Terus cara kerjanya gimana? Tepuk 1. Yes.
Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Siapalah. Baik, demikian pembelajaran coding dan AI pada hari ini Ibu tutup. Sebelumnya, mari Mas Nayo dipimpin doa bersama. Di tempat sujud siap gerak. Berdoa mulai. Telah selesai. Beri salam. Terima kasih sudah bekerja sama di pembelajaran hari ini. Kita akan ketemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.